Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya, meskipun siang tetap semangat. Anak-anakku sekalian, meski kita belum pernah jumpa, ya, secara tatap muka kembali lagi, saya akan menyampaikan secara virtual materi vektor untuk kelas 11 TAV 1, 2, 3, dan 4, dan selanjutnya nanti kelas 11 TBO 2 dan 3. Jadi untuk vektor itu adalah suatu besaran seperti yang sudah ada dikenal ya. Jadi besaran yang sudah kalian pelajari itu ada dua macam, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar saja, jarak, ya, satuannya bisa kilometer, bisa meter, dan lain-lain, itu tidak tidak ada arahnya, ya. Misalnya kita dari Banyumas ke Gombong ataupun Banyumas ke Purwokerto, kalau ditanyakan jaraknya tentunya tidak akan menunjukkan arahnya kemana. Dari Banyumas ke Gombong misalnya 25 kilometer, nah, itu jaraknya. Nah, arahnya lain lagi. Jadi untuk besaran vektor itu sama-sama besaran seperti halnya skalar, tetapi untuk besaran vektor itu harus menunjukkan selain besar atau nilai juga menunjukkan arah. Contohnya adalah perpindahan. Perpindahan misalnya suatu meja digeser pasti ada arahnya. Bisa ke barat, bisa ke timur, dan lain-lain. Bisa juga misalnya gaya gravitasi bumi, ya, itu juga ada arahnya. Kalau kita menjatuhkan misalnya sebuah bola, ya, dari lantai 2 jatuhnya pasti arahnya ke arah eh, inti bumi, ya, pusat magnetnya. Jadi untuk besaran vektor karena memiliki arah itu digambarkan sebagai suatu ruas garis. Jadi ruas garisnya ini ada pangkalnya dan ada ujungnya. Ini ujungnya yang runcing. Nah, jadi anak panah ini menunjukkan arah vektor. Ini jadi ada arahnya ya. Ini pangkalnya, ini ujungnya, ujungnya itu menunjukkan arah. Sedangkan panjang pendeknya dari garis ini itu menunjukkan besarnya. Semakin panjang, maka vektor itu semakin besar. Jadi nilainya semakin besar. Jadi untuk memperbesar nilai vektor tidak terus diperbesar panahnya, nanti bisa jadi bermakna lain malah. Jadi bisa adik-adik lihat ini untuk dua titik yang dihubungkan dari titik A dan B, pangkalnya A, ujungnya B, ya, dengan tanda panah ke arah ini titik B, bisa disebut sebagai vektor AB, ya. Nah, bisa juga disingkat menjadi vektor U. Bisa juga vektor Z, terserah. Ini hanya sebagai simbol atau nama. Intinya untuk penulisan vektor, ya, boleh memakai dua huruf besar. Di atasnya ada tanda panahnya ini untuk menunjukkan arahnya. Boleh juga diwakili oleh sebuah huruf kecil. Juga diwakili dengan tanda anak panah kecil di atasnya itu untuk menunjukkan besaran besaran vektor. Kemudian ini bisa adik-adik lihat ya, untuk operasi vektor, ya, yang pertama harus diketahui yaitu operasi penjumlahan vektor. Untuk menjumlahkan dua vektor bisa dengan grafis atau gambar, bisa juga dengan analis, ya, atau hitungan. Penjumlahan vektor secara grafis bisa adik-adik lihat ya. Misalnya ada dua buah vektor. Vektor pertama yaitu vektor A. Ini bisa bisa adik-adik lihat. Ini vektor A, ya. Arahnya ke kanan atas. Kemudian ada vektor B, arahnya ke kanan bawah. Bagaimana cara kita menjumlahkan antara kedua vektor tersebut?
Untuk menjumlahkannya kita bisa menggambar kembali vektor A, ya, menggambar kembali vektor A dengan besar dan arah yang sama atau dengan panjang dan arah yang sama. Kemudian kita menggambar vektor B kembali, tetapi pangkal vektor B ini tepat, ya, di ujung vektor A. Nah, tepat di ujung vektor A. Jadi kita menggambar kembali vektor B dengan panjang dan arah yang sama dengan vektor B, tetapi pangkal vektor B-nya ini dimulai atau diawali dari ujung vektor A. Nah, penjumlahan antara kedua vektor tersebut adalah vektor yang terbentuk dari pangkal vektor A sampai ke ujung vektor B. Nah, ini yang warnanya putih, ya, ini adalah hasil penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B. Jadi sangat mudah untuk penjumlahan vektor secara grafis. Sedangkan contoh lain, ya, misalnya ini ada vektor A dan vektor B, tetapi arahnya sama, ya, sama-sama ke kanan, ya. Maka penjumlahannya bagaimana? Jadi langkah pertama sama, kita gambar vektor A dengan arah dan besar atau panjang yang sama dengan yang ditanyakan ini. Kemudian kita gambar kembali vektor B juga dengan arah yang sama. Nah, di mana jangan lupa pangkal vektor B tepat di ujung vektor A. Nah, hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B adalah ini, ya. Vektor yang terbentuk dari pangkal vektor A sampai ujung vektor B. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Ini contoh lain. Kalau sekarang arahnya berbeda itu bagaimana, ya? Misalnya vektor A arahnya ke kanan atas, sedangkan vektor B arahnya ke kiri atas. Jadi langkahnya sama. Langkah pertama, maaf, ini ditambah lagi satu vektor, vektor C, ya, ada 3 vektor sekaligus, ya. Vektor A, vektor B, vektor C, ya, arahnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Bagaimana cara menjumlahkannya? Jadi langkah pertama kita menggambar vektor A dengan panjang dan arah yang sama juga. Langkah kedua kita menggambar vektor B, ya, juga dengan panjang dan arah yang sama. Jangan lupa pangkal vektor B, ya. Kalau kita mau menggambarkan pangkalnya dulu, kemudian sampai ke ujungnya, ya. Jadi pangkal vektor B ditempatkan tepat di ujung vektor A. Juga dengan arah dan panjang yang sama. Selanjutnya vektor C juga kita gambar sama, ya, dari ujung vektor B, ya, terus dengan panjang dan arah yang sama dengan vektor yang ada pada soal. Loh, ini kok ada berpotongan? Nggak masalah, ya. Berpotongan nggak masalah, berimpit nggak masalah, saya. Kemudian hasil penjumlahan antara ketiga vektor tersebut mana? Adalah vektor yang terbentuk, vektor baru yang terbentuk dari pangkal vektor A sampai ke ujung vektor C. Lah, ini hasil penjumlahannya, ya. Jadi hasil penjumlahan vektor itu tidak selalu lebih panjang, ya. Tidak selalu lebih panjang dari vektor yang dijumlahkan. Bisa juga menjadi lebih pendek, ya. Karena besaran vektor itu dipengaruhi juga oleh arah, jadi tidak hanya oleh besarnya saja. Jadi A ditambah B ditambah C. Sekarang kalau ada pengurangannya itu, ya, bagaimana? Kalau ada pengurangannya, A ditambah B dikurangi C. Jadi langkah pertama vektor A kita sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita gambar vektor A dengan arah dan panjang yang sama, ini harus sama persis, ya. Panjang dan arahnya harus sama persis. Kemudian kita menggambar vektor B, karena ini penjumlahan masih sama, dimulai dari ujung vektor A, ya, dengan arah dan panjang yang sama dengan vektor B yang ada pada soal. Nah, ini vektor B, kemudian dikurangi dengan vektor C. Bagaimana pengurangan, ya, dengan vektor C? Sebenarnya dalam vektor itu tidak ada istilah pengurangan, ya. Jadi prosesnya sama seperti penjumlahan, hanya saja arahnya yang berlawanan dengan vektor
vektor C. Jadi kalau arah dari vektor C maaf adalah ke kanan bawah, kalau operasinya pengurangan berarti arahnya dari ujungnya jadi pangkal, pangkalnya jadi ujung. Jadi arahnya ke kiri atas. Nah, ini ya. Sedangkan hasil A ditambah B ditambah C adalah vektor baru yang dibuat dari pangkal vektor A ke ujung vektor negatif C ya. Vektor negatif C adalah vektor C dengan panjang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini yang kuning ini adalah hasil dari operasi A ditambah B dikurangi C. Nah, bisa dipahami adik-adik? Sedangkan penjumlahan vektor secara grafis selain dengan cara yang tadi ya, selain dengan cara yang tadi. Kalau tadi kan kita membuat vektor A kemudian membuat vektor B dimulai dari ujung vektor A. Sebenarnya bisa juga kita menggambar vektor B ya dengan cara menempatkan pangkal vektor B ya pada pangkal vektor A. Nah, ini seperti ini. Nah, vektor A, vektor B. Jadi tidak pangkal ketemu ujung, tapi pangkal ketemu pangkal ya. Selanjutnya kita bisa menggambar garis bantu yang merupakan garis yang sejajar dengan vektor A ya, garis yang sejajar dengan vektor A ya. Tetapi ini memotong pada titik ujung vektor B ya, atau menyinggung titik ujung vektor B ya, lebih tepatnya menyinggung ya, menyinggung titik ujung vektor B. Jadi arahnya sama dengan vektor A. Demikian juga kita menggambar garis yang sejajar dengan vektor B dan menyinggung titik ujung vektor A. Sedangkan hasil titik potong garis tersebut ya, garis yang kita buat tersebut ya, titik potongnya ini bisa kita jadikan sebagai titik ujung penjumlahan vektor A ditambah vektor B ini yang putih ya. Nah, jadi boleh juga seperti itu. Lebih mudah yang mana monggo dipilih ya. Jadi bisa juga seperti ini ya. Pangkalnya di ujung atau pangkalnya di pangkal. Jadi bisa dipilih. Nah, ini hasil sama ya. Jadi hasilnya sama. Panjang dan arahnya sama kalau kita menggambarnya tepat sama ini. Ini dengan cara yang berbeda tetapi kita peroleh hasil yang sama. Sementara itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pertemuan berikutnya ya kita bahas lebih lanjut ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.